Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها أعلى المقامات وأرفع الدرجات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام أهل البر والصلاح والطاعات وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمتين ما دامت الأيام والشهور والسنوات أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin yang berbahagia, jamaah salat subuh, hafizakumullah. Pagi hari ini Ahad, hari yang ke-30 dari bulan yang pertama dalam penanggalan Islam, bulan Al-Muharram, tahun 1444 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2022 Miladiyah. Melanjutkan kembali hadirin sekalian dari silsilah rangkaian kajian berseri membaca dan membahas hadis-hadis yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama Islam, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di bagian yang terakhir dari kitab karya beliau, Bulughul Maram. Kita masih berada di bab yang keempat, hadirin sekalian, dari 6 bab yang ada di bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram tersebut. Bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, bab peringatan terhadap akhlak-akhlak buruk. Hadis urutan yang ke-16. Hadis yang ke-16 ini, hadirin sekalian, berbeda dengan hadis-hadis yang sebelumnya, karena komposisinya itu adalah berupa doa. Kita ingat hadis-hadis yang sebelumnya, Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan hadis-hadis seputar akhlak-akhlak buruk yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hadis yang ke-16 ini berbeda dengan hadis-hadis yang sebelumnya, karena komposisinya berisikan doa Nabi agar dihindarkan dari akhlak yang tercela. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah,
wa jazahullahu ta'ala anna wa 'anil muslimina khaira. Wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat yang bernama Qutbah bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah dari aku akhlak yang mungkar. Wal a'mal, amal-amal yang mungkar. Wal ahwa, hawa nafsu yang mungkar. Wal adwa, dan penyakit-penyakit yang mungkar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Catatan dari para ulama hadirin sekalian berkaitan dengan salah seorang ulama hadis yang kemudian meriwayatkan hadis Qutbah ibn Malik ini, yaitu Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau dikenal dari sekian banyak ulama hadis seperti Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Lalu ada Imam At-Tirmidzi. Beliau ini dikenal oleh para ulama hadis memiliki perhatian yang lebih dibandingkan ulama-ulama hadis yang lainnya berkaitan dengan hadis seputar adab dan akhlak. Dapat disimpulkan dalam Sunan At-Tirmidzi ataupun dalam karya-karya beliau yang lainnya berkaitan dengan hadis, banyak riwayat-riwayat yang beliau bawakan itu memiliki keterkaitan dengan permasalahan akhlak dan adab. Salah satunya dari sekian banyak hadis tersebut adalah hadis yang akan kita sama-sama kaji pada pagi hari ini. Hadis dari sahabat Qutbah ibn Malik. Qutbah ibn Malik, hadirin sekalian, membawakan keterangan perihal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, hadirin sekalian, Rasul itu sebagai seorang manusia. Beliau adalah sosok manusia yang muftaqirun ila Rabbih azza wa jalla, yang sadar betul bahwasanya diri beliau ini sangat fakir, sangat butuh kepada Allah tabaraka wa taala. Dari berbagai doa dengan momentum-momentum yang berbeda, hadirin sekalian, membuktikan Nabi itu tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai umatnya pun hendaknya belajar untuk selalu memposisikan kita itu sesuai dengan posisi yang sudah Allah tetapkan. Kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang fuqara, hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pastikan hal ini dalam Al-Qur'an, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, maha segala-galanya. Sedangkan kalian, kata Allah, antum al-fuqara. Kalian wahai para hamba, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba-hamba yang fakir, yang tidak bisa lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ini bila dipahami dengan baik oleh kita semua hadirin sekalian, kita akan bisa menampilkan sosok seorang hamba ya, sebagaimana penghambaan yang telah dicontohkan dan ditampilkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad. Kita akan menjadi sosok yang betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah, kemudian menghargai dan menghormati sesama hamba Allah. Karena sejatinya doa itu kita diajarkan hadirin sekalian untuk tadarruk, merendahkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Di samping kemudian kita lengkapi dengan menghadirkan hati tatkala berdoa, agar kita bisa meresapi, memaknai doa yang kita baca. Sehingga tatkala kita berdoa kemudian kita faham isi dari doa kita, lalu makna-makna yang tersirat maupun tersurat dalamnya, ini akan membantu kita untuk kemudian semakin menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Dan kiblat kita hadirin sekalian, cermin kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan doa beliau berkaitan dengan permasalahan akhlak, ini menunjukkan hadirin sekalian, akhlak itu adalah anugerah, Pak. Ketika seorang hamba dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik, artinya hamba tersebut hamba yang dipilih oleh Allah. Hatinya layak untuk kemudian menyandang hati yang salim, hati yang bersih, dan dirinya layak untuk kemudian memiliki akhlak yang baik. Sebaliknya seseorang yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akhlak yang baik, justru berbalik, orang ini dikenal dengan akhlak yang buruk, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memilihnya untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Maka berbahagialah seorang hamba yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akhlak yang mulia. Para ulama hadirin sekalian menegaskan untuk kita semua bahwasanya akhlak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau beli, Pak, tidak dijual secara bebas. Kita mau mencarinya secara gratisan maupun berbayar, not ready, Pak. Tidak tersedia di lapak manapun ini. Yang menyediakannya hanya Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menjelaskan hadirin sekalian bahwasanya akhlak ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang ulama hadirin sekalian yang bernama Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan innamal akhlaqu mawahibu. Sesungguhnya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, akhlak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak ini adalah mawahib, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka suka-suka Allah, Pak. Allah mau memberi kepada siapa? Yahabullahu minha ma yasha'u liman yasha'. Allah akan karuniakan anugerah berupa akhlak ini sebagiannya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidak semuanya, Pak. Sebagian dari sekian banyak akhlak Allah karuniakan untuk siapa yang Allah kehendaki. Sehingga tidak ada hadirin sekalian selain dari Nabi Muhammad SAW itu yang akhlaknya sempurna, Pak. Pasti ada celahnya, sekalipun dia itu adalah kiai dan ustadz kita. Pasti ada celah aib dan kekurangan. Karena memang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak secara utuh itu adalah hanya Nabi Muhammad SAW. Allah pastikan hal ini dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar kata Allah berada pada
kondisi memiliki akhlak yang mulia. Selain dari beliau, apalagi kita hadirin sekalian, ya kita sangat minim akhlak yang baik. Kita masih perlu belajar untuk menjadi sosok seorang muslim dan muslimah yang akhlaknya niku kawakan, hadirin sekalian. Selain dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadirin sekalian, memahamkan kepada kita semua tentang hakikat akhlak. Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi untuk kalian akhlak sebagaimana Allah itu membagi untuk kalian rezeki, Pak. Rezeki masing-masing dari kita tidak sama satu dengan sebagiannya. Ada rezekinya yang lapang, ada yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan rezeki. Akhlak pun demikian, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada yang Allah berikan akhlak, ada yang kemudian Allah batasi, hadirin sekalian. Sehingga dari sini kita mengerti ya bahwasanya akhlak itu tidak bisa, Pak, dibuat-buat. Ya, kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pencitraan dan pembohongan publik, hadirin sekalian, itu sifatnya semu, Pak. Fata morgana. Karena suatu saat Allah akan menelanjangi dan membuka tabir kita. Oh, ternyata kowe iki kaya ngono to. Selama ini hanya pencitraan, pembohongan publik agar Anda dikenal sebagai orang yang istimewa. Ternyata terungkap ketika bermain ke rumahnya, hadirin sekalian, ketahuan perilakunya terhadap istri dan anaknya tidak baik. Ini, hadirin sekalian, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa akhlak. Maka di samping kita meminta kepada Allah rezeki berupa materi, Pak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan seperti yang diminta oleh Nabi, agar diberikan anugerah berupa akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang tidak baik. Doa Nabi, hadirin sekalian, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari 4 hal. Doa beliau, Allahumma, ya Allah. Ini adalah salah satu dari redaksi doa yang terbaik, hadirin sekalian, dalam rangka merangkai kata-kata doa ya, yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya, hadirin sekalian, ketika seorang hamba itu membaca Allahumma, ya, dia bukan hanya sekedar mengucapkan ya Allah. Sebagian orang berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang terpilih, hadirin sekalian, dari redaksi doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah dengan menggunakan pilihan kata Allahumma. Bila kita berdoa dengan bahasa Arab, kita lebih memilih ini daripada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa demikian? Kata para ulama, Allahumma ini itu asalnya adalah dari kata ya Allah, lalu kemudian ditambahkan dengan beberapa komponen, hadirin sekalian. Salah satu komponennya adalah huruf mim, Allahumma, ya, yang menunjukkan bahwasanya tambahan huruf mim ini ya, kepada makna berkumpul dan terhimpunnya sesuatu. Lebih detail lagi, makna dari yang terhimpun dan berkumpul itu adalah hati seseorang, Pak. Maka ketika seorang hamba berdoa Allahumma, dia itu mengumpulkan seluruh hatinya, Pak. Ya. Fokus dan konsentrasi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang cespleng, Pak, itu adalah doa yang memenuhi kriteria. Bila kita berharap doa kita ini mustajab, belajarlah untuk berdoa dengan baik dan penuh etika. Para ulama sampai, hadirin sekalian, menyusun tulisan berkaitan dengan fikih berzikir dan berdoa, Pak.
Kenapa? Karena memang yang namanya doa itu bukan hanya sekedar mengangkat tangan, hadirin sekalian. Di sana ada adab dan etika yang perlu diperhatikan. Salah satunya yang ini menjadi PR kita semua, menghadirkan hati Pak ketika berdoa. Agar kita terbantu dalam berdoa, hati kita hadir, bacalah Allahumma. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati melalui redaksi pilihan kata Allahumma. Tidak hanya dalam kesempatan ini, dalam berbagai kesempatan hadirin sekalian, Rasul mengawali doanya dengan Allahumma. Yang beliau minta kepada Allah hadirin sekalian, jannibni, jauhkanlah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar dihindarkan Pak. Beliau meminta kepada Allah agar betul-betul dijauhkan. Ij'alni fi janibin wa hiya fi janibin. Maknanya kita meminta kepada Allah melalui doa yang diajarkan oleh Nabi ini agar kita itu dijauhkan, di mana posisi kita itu ada di sudut A, sedangkan yang kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari itu semua itu berada di sudut B Pak. Jauh jaraknya. Dalam riwayat lain hadirin sekalian, ya Rasul alaihi salatu wasallam menggunakan redaksi yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Bukan hanya sekedar minta dihindarkan, dijauhkan, tetapi minta diberikan perlindungan Pak. Artinya 4 hal tercela ini merupakan perkara yang serius Pak. Ya, serius bahayanya maksudnya. Akan menjadikan seorang hamba itu terjatuh ya dalam kondisi yang tidak baik. Ya, atau lebih detailnya kita katakan dalam kondisi yang mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin menegaskan hadirin sekalian, Nabi bukanlah siapa-siapa Pak tanpa Allah. Ya, beliau minta kepada Allah agar dijauhkan. Nabi sadar diri beliau itu bukan siapa-siapa. Maka kalau ada dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menganggap dirinya itu siapa, silahkan dibandingkan siapa diri anda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan sampai kemudian kita lupa hakikat siapa kita hadirin sekalian. Permohonan yang pertama dari Rasul alaihi salatu wasalam agar dijauhkan satu hadirin sekalian dari munkaratil akhlak, yaitu akhlak yang mungkar. Menunjukkan hadirin sekalian, akhlak itu terbagi dua Pak. Ada akhlak yang mungkar, ada akhlak yang ma'ruf. Mungkar itu tercela, ma'ruf itu baik. Nabi kemudian sampai mempertegas permintaan beliau agar beliau dijauhkan dari kategori akhlak yang pertama, yaitu akhlak yang tercela, akhlak yang mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di sisi manusia. Sehingga tolak ukur akhlak itu hadirin sekalian, yang pertama adalah syariatnya Allah berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang tidak boleh kita abaikan adalah Al-Urf, yaitu adat atau kebiasaan atau tata krama yang berlaku di masyarakat. Selama tidak menyelisihi syariat, maka tata krama yang ada dalam sebuah lingkungan masyarakat itu adalah bagian dari aturan yang harus kita hormati bersama untuk kemudian mengupgrade, yang meningkatkan kualitas akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Ini adalah barometer akhlak yang baik. Acuannya adalah baik di sisi Allah, baik di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu prioritas, baru kemudian baik di mata manusia. Kalau ini dipahami dengan baik, tidak ada Pak ceritanya kita itu pencitraan dan pembohongan publik. Karena yang kita cari itu satu, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nanti berkaitan dengan bagaimana respon manusia, itu ya Allah yang akan menggerakkan hati manusia. Tidak perlu Pak kita bayar mahal, buang-buang waktu untuk mencari ridho manusia agar mereka simpati kepada kita. Habis tenaga kita Pak, habis cuan kita untuk merayu mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ridhon nasi ghayatun la tudraku. Keredoan manusia, ketertarikan manusia kepada kita itu sebuah cita-cita, kata Imam Syafi'i, yang tidak akan mungkin bisa diperoleh oleh seseorang Pak. Jenengan mungkin di kandang sendiri tidak punya haters, tapi ketika jenengan bermain tandang, pergi ke negeri orang, bisa jadi banyak di sana para pembenci. Itu manusiawi Pak, biasa dalam kehidupan. Sehingga jangan sampai kemudian kita mengalami keterpurukan mental karena melihat manusia kok koyo ngono ya karo aku, kok koyo ngono ya karo aku. Ndak akan ada selesainya Pak. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari ridha Allah, biarkanlah nanti hati manusia Allah yang menggerakkannya. Ya. Munkaratil akhlak, hadirin sekalian, para ulama menjelaskan ini berkaitan dengan akhlak-akhlak ya, yang memiliki keterkaitan erat berkaitan dengan masalah batin seseorang, Pak. Ya. Karena nanti di permasalahan yang kedua, Rasul menyebutkan tentang amal yang mungkar, itu ternyata berkaitan dengan masalah akhlak lahiriah. Baik, akhlak yang mungkar, hadirin sekalian, ini berkaitan dengan kondisi batin dan hati seseorang. Sehingga yang namanya akhlak mungkar itu identik dengan sombong, iri, dengki, pelit, penakut, ya, mudah berburuk sangka kepada orang lain, dan hal-hal negatif yang berkaitan dengan penyakit hati, hadirin sekalian. Ya. Sehingga Rasul seolah-olah dalam doa ini minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam virus hati, Pak. Ya, dan virus hati yang paling berbahaya itu adalah ketika hati seorang hamba menduakan Allah, Pak. Tidak berlebihan sekiranya kita mengatakan seseorang itu tidak punya akhlak, tidak punya adab ketika dia menikmati rezeki Allah tapi tidak pernah sholat menyembah untuk Allah, Pak. Tidak punya malu orang itu, Pak. Ada seorang muslim dan muslimah mengaku dirinya, kula niki nggih muslim, niki lho KTP kula, ya, status agamanya Islam. Ditangleti, Pak, lan jenengan nindakake salat mboten Bapak Ibu? Mboten niku Mas. Tapi nggih alhamdulillah rezeki kula lancar, Pak. Mboten duwe isin niki, Pak. Masih bisa mengucapkan alhamdulillah tapi ra tau nindakake salat. Dia hidup di buminya Allah, menikmati rezekinya Allah, tapi tidak mau salat mengabdi kepada Allah. Anda itu punya muka di hadapan Allah, sebenarnya Anda taruh mana? Kalau sampai tidak punya malu seperti itu. Ya, padahal kewajiban sholat, hadirin sekalian, kita ketahui Pak, sekali sholat saja mungkin yang paling lama sholat subuh tadi. Karena memang petunjuk dari Nabi untuk sholat subuh, beliau biasa membaca ayat yang panjang-panjang. Paling pol mungkin 15 menit Pak. Kalau di kampung, ukuran masyarakat seperti itu. Mungkin kalau di ukuran pesantren bisa 20 menit, 25 menit. 15 menit, hadirin sekalian, dibandingkan dengan aktivitas duniawi kita. Ya, kalau kita kalkulasi sehari itu berapa sih? Paling setengah jam Pak untuk kita total semua waktu yang ada dari 5 waktu itu. Kok ya ora sempet sholat itu loh. Kemana saja Anda selama ini? Anda pikniknya kebablasan, touring Anda kadoan, sampai melupakan sholat itu loh. Ya. Itu adalah akhlak yang paling mungkar, hadirin sekalian. Seseorang sampai kemudian tego tanpa punya rasa bersalah, hadirin sekalian, tidak melaksanakan kewajiban yang paling wajib, akhlak yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Bagi kita yang sudah sholat, jangan kemudian bangga dulu, hadirin sekalian, hati-hati. Kita harus selalu meminta kepada Allah keistiqomahan dan sabat, keteguhan. Alhamdulillah, di usia saya 30 tahun Mas, Allah paringi hidayah,
Sakderenge niku nggih kula mboten nate nindakake salat. Bersyukur kepada Allah, Pak. Kemudian karena kita punya rekam jejak yang tidak baik, Pak. Ya, belasan atau bahkan puluhan tahun kita tidak sholat sebelumnya, itu diingat-ingat, Pak. Untuk apa? Kewaspadaan. Ojo sampai penyakit kusing suwe kambuh neh orang nindakake sholat. Maka perlu kemudian berkumpul dengan orang-orang yang sholat, bertetangga dengan tetangga yang baik, yang laki-laki sregep sopo masjid, agar kita selalu tertaut hatinya, Pak, dengan orang-orang soleh yang menginspirasi kita semua. Oh, Masya Allah, fulan tonggoku ai sregep ning masjid. Kita hari-hari melihat, Pak, kok ketok enak ya ning masjid ya. Akhirnya melangkahkan kaki ke masjid, Pak. Ya. Ini hadirin sekalian, akhlak mungkar yang diminta oleh Allah Subhanahu, yang diminta oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada Allah agar dijauhkan dari itu. Kemudian hadirin sekalian, permintaan yang kedua, beliau memohon kepada Allah agar dijauhkan dari munkaratil a'mal. Ya. Amal yang mungkar, hadirin sekalian. Sebagaimana akhlak itu ada yang mungkar, ada yang ma'ruf, amal pun hadirin sekalian ada yang mungkar, ada yang ma'ruf. Amal yang mungkar, hadirin sekalian, kaitannya dengan doa ini, para ulama menjelaskan makna dari amal yang mungkar itu berkaitan dengan lahiriah, tindak tanduk, ya, perilaku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, berkaitan dengan lisan, hadirin sekalian, berkaitan dengan anggota badan yang lainnya. Lisan yang suka berkata kotor, mudah untuk mencaci, membuli, memaki, hadirin sekalian, ini menunjukkan ada amal yang mungkar pada diri orang tersebut. Begitu pula perilaku tangannya, mudah, Pak, apabila terpancing emosinya untuk main tangan. Ya, dalam kehidupan berumah tangga ada sosok seorang lelaki yang bernama suami. Ya, ketika melihat perilaku istrinya yang tidak menyenangkan, mendapati perilaku anak-anaknya yang menjengkelkan, lalu pendekatannya selalu menggunakan tangan, hadirin sekalian, memukul mereka. Ini adalah suami, berarti yang suami kategorinya ringan tangan, Pak. Ringan tangan dalam konotasi negatif ini. Ya, kalau marah selalu main tangan, hadirin sekalian. Sehingga yang terjadi, istri pun tidak merasa nyaman, anak-anak pun belajar, Pak, dari bapaknya. Ketika mereka dewasa akhirnya dijak gelut, "Ya Pak, tanding karo aku." Karena dari kecil dididik dengan kekerasan, main tangan ayahnya, hadirin sekalian. Ya, seorang lelaki, seorang suami di rumah tangganya yang suka melakukan pendekatan pendidikan dengan tangan, hadirin sekalian, ini perlu banyak-banyak berdoa dengan doa ini, hadirin sekalian. Karena memukul tanpa alasan yang dibenarkan dan selalu melakukan pendekatan, ya, dengan menggunakan kekerasan, itu adalah bagian dari perilaku atau amal perbuatan yang mungkar. Rasul, hadirin sekalian, ketika beliau bersama istri-istri beliau, ya, beliau istri-istri, Pak, ya. Kalau kita hanya satu istri, alhamdulillah bagi yang sudah beristri. Ya. Ujiannya saja nampak begitu berat, Pak, ya, karena memang kita ini miskin ilmu, hadirin sekalian. Tidak seperti Nabi. Nabi sekian banyak istri bisa memanajemen konflik, Pak, luar biasa. Sehingga ilmu manajemen itu kita tidak usah jauh-jauh deh. Nabi saja sudah luar biasa, Pak, bagaimana beliau mengelola konflik yang terjadi. Tidak disebutkan, hadirin sekalian, dalam riwayat, bahkan tidak ada, Pak, palsu sekalipun, Nabi SAW itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Mukul itu tidak pernah, Pak. Luar biasa beliau ini, ya. Yang memberikan persaksian itu bukan istri Nabi, Pak, ya, memang masih bagian dari orang dalam, Pak, yang hari-hari itu bersama Nabi. Sahabat Anas bin Malik, hadirin sekalian, pembantu atau pelayan Nabi. Beliau bercerita dalam pengakuannya, "Aku pernah melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Aku tidak pernah dipukul oleh beliau, bahkan aku tidak pernah dihardik oleh beliau." Padahal pembantu, Pak.
Nah, kita kan sebagai majikan ketika kita memperkerjakan apa istilahnya pun ART lagi, asisten rumah tangga itu kan ya suka-suka kita, kowe kan tak bayar. Ya, rasa kakean protes kowe, manut aku kan tak bayar kowe ning ngene, kerja karo aku. Sehingga komentar pedas itu biasa, "Ku piye to? Yu, kerjamu ora becus." Itu biasa Pak dari lisan kita. Nabi tidak pernah seperti itu Pak, apalagi memukul. Luar biasa ini akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahasianya apa Pak? Salah satunya berdoa. Sehingga kita sebagai kaum lelaki hadirin sekalian perlu belajarlah, ya, dan selalu belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana perilaku beliau, termasuk ketika berinteraksi dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Ya, jangan sampai kemudian kita di luar itu ramah Pak, tapi giliran neng omah senengane ya marah-marah. Di rumah Masya Allah begitu ramah Pak sama orang itu, kalau sama orang Masya Allah. Ya seperti kalau kita masuk ke bank dulu Pak, jenengan kan disambut luar biasa itu Pak. Sinten Pak sing nyambut? Security. Ada yang perlu dibantu Bapak? Dilayani sepenuh hati hadirin sekalian. Nah, itu belum tentu security itu hadirin sekalian ketika di rumahnya bisa seperti itu Pak kepada istri dan anak-anaknya, karena tuntutan kerja Pak. Mau ndak mau dia harus pencitraan kan Pak. Nek ora pencitraan yo remuk aku, dipecat dari security itu. Tuntutan kerja memang SOP-nya seperti itu. Kowe kudu koyo ngono. Ya mau ndak mau. Itu kalau bukan karena didasari lillahi ta'ala ketika bekerja Pak, berat Pak mungkin dia di rumah karo konco-koncone mungkin tidak seperti itu. Kowe kok neng kerjaanmu luar biasa kaya ngono, tapi kok berkumpulan karo koncomu kok ketok aslimu. Nah, berarti kan pencitraan Pak, tuntutan kerja. Yang namanya akhlak Pak, bukan tuntutan kerja Pak. Akhlak itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah menampilkan akhlak yang baik agar kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Itu yang kedua hadirin sekalian. Kita berjalan ke permasalahan yang ketiga. Rasul berdoa kepada Allah agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari munkaratil ahwa. Hawa nafsu yang mungkar hadirin sekalian. Yarhamukallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hawa nafsu. Ya, barangkali hadirin sekalian pernah mendengar, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan diri kita ini dengan dibekali komponen yang bernama nafsu, Pak. Ya, saking menariknya permasalahan ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dan mengingatkan kita semua tentang komponen yang satu ini, nafsu. Ya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpah paling panjang dalam Al-Quran, Pak. Ya, bila kita belajar hadirin sekalian, ya disiplin ilmu ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan seluk-beluk Al-Quran hadirin sekalian, dibahas oleh para ulama Al-Quran tentang permasalahan sumpah, Pak. Ya. Sumpah dalam Al-Quran itu tidak hanya satu dua, tapi banyak hadirin sekalian. Ya, di antara sumpah Allah yang sangat kita hafal sejak kecil hadirin sekalian, surat Al-Asr, Pak. Wal asri, demi apa Pak? Waktu nggih, demi masa. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau kita membaca ayat dalam Al-Quran, ya awal ayat hadirin sekalian kemudian ada huruf waw, wa, berarti itu adalah perangkat yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah, Pak. Berarti itu isinya, kontennya adalah sumpah. Sumpah Allah Subhanahu wa taala yang paling panjang dalam Al-Qur'an ada di juz Amma, Pak, juz 30. Ya, di surat Asy-Syams. Sumpah Allah Subhanahu wa taala yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sumpah tersebut di 7 ayat pertama hadirin sekalian dari surah Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala secara berturut-turut hadirin sekalian bersumpah dengan 11 makhluk ciptaannya. Allah awali sumpahnya wasyamsi, demi matahari dan seterusnya hadirin sekalian, sampai di ayat yang ke-7 Allah bersumpah
wa nafsiu wa ma sawwaha. Demi jiwa dan demi penyempurnaannya hadirin sekalian. Nafsu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi nafsu, Pak. Ya, demi jiwa seseorang. Ada apa dengan jiwa ini? Di ayat setelahnya Allah menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham, berikan petunjuk kepada jiwa tersebut fujur, jalan kefajirannya, wa taqwaha, dan jalan ketakwaannya. Jadi jiwa atau nafsu kita ini hadirin sekalian bakat untuk menjadi fajir, tidak baik, dan bakat untuk menjadi non fajir, Pak, alias bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah motivasi di dua ayat setelahnya untuk memilih, Pak. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah benar-benar beruntung bagi barang siapa yang membersihkan nafsu atau jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka bagi orang yang kemudian mengotori nafsu dan jiwanya. Menunjukkan hadirin sekalian permasalahan jiwa, Pak, permasalahan nafsu ini adalah permasalahan yang sangat serius. Saking seriusnya kemudian Rasul alaihi salatu wasallam meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari hawa nafsu yang mungkar. Apalagi mohon maaf hadirin sekalian, jiwa kita itu ya jiwa manusia banget, Pak. Ya, maksudnya jiwa kita itu jiwa manusia banget itu ya senang dengan hal-hal yang sifatnya hura-hura hore, Pak. Hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang berbau syahwat, ya pelampiasan nafsu itu kita banget, Pak, manusia. Allah pastikan hadirin sekalian di dalam Al-Quran di surah Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa, nafsu manusia itu, Pak, sangat potensial untuk menggiring, mengajak, membujuk kita kepada perkara-perkara perkara-perkara yang rusak, perkara-perkara yang buruk hadirin sekalian. Maka seringkali hadirin sekalian yang namanya bisikan-bisikan, ya itu ternyata bukan hanya dari setan, Pak, tapi dari nafsu kita yang tidak baik. Ya, rasa tangi sengko wae bablasno sisan. Ya, mbok jamak wae karo duha, dadine salat subuh duha. Kan kowe kesel sewengi bar kerja lembur lho, rasa salat subuh engko wae sisan. Itu, Pak, bisikan-bisikan dalam jiwa kita. Subuh duha. Salat subuh kok jam 6 ya, berarti kan pun mlebet duha niku, Pak. Nggih. Jiwa kita hadirin sekalian seperti itu, Pak. Maka jangan sampai kita percaya kepada jiwa dan nafsu kita, Pak. Seringkali mengkhianati kita. Oleh karenanya itu hadirin sekalian, banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah agar dilindungi dari nafsu yang tidak baik, dari hawa nafsu yang tercela, agar kita kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hawa nafsu itu adalah kecondongan jiwa, Pak. Kecenderungan jiwa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika disebutkan kata hawa nafsu, Pak, pasti itu konotasinya nggak baik. Penilaian orang itu mesti rapi. Yuh, hawa nafsumu kowe iki. Orang menilainya nggak baik hadirin sekalian. Karena memang yang namanya hawa nafsu itu adalah kecondongan kepada arah yang tidak baik hadirin sekalian. Ya, itulah yang ditakutkan oleh Nabi. Jangan sampai beliau kemudian memiliki hawa nafsu yang mungkar, nafsu yang tidak baik hadirin sekalian. Nabi loh, Pak, takut, Pak, sampai berdoa kepada Allah. Ya, jangan sampai kemudian kita merasa aman dari hawa nafsu kita, Pak. Masing-masing dari kita itu punya sisi lain. Maka mari kita rawat, Pak, mari kita jaga, mari kita bersihkan. Resik-resik, Pak, jangan resik-resik omah saja, resik-resik jiwa kita juga. Nafsu kita ini perlu selalu diberikan multivitamin, Pak. Raga kita sehat, olahraga rutin, makan sehat, 4, 5 sempurna, Pak. Ya, jangan hanya sekedar itu hadirin sekalian. Perhatikan juga nutrisi hati. Seperti kita duduk seperti ini hadirin sekalian, duduk di majelis ilmu, berkumpul bersama orang-orang oleh sejenak itu melupakan, Pak, hiruk pikuk pikiran kita yang tersita oleh dunia. Hanya sebentar, Pak, setengah jam, paling pol ya sak jam kalau ada kajian dari ustadz dari luar semacam tablik akbar atau daurah, pol-polnya 2 jam dengan sesi tanya jawabnya. Itu nutrisi hati, Pak, vitamin yang
luar biasa untuk kita, lengkap Pak, multi kompleks tuh. Multivitamin untuk kita semuanya hadirin sekalian. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita cari Pak. Kita merawat hati kita, kita lihat kondisi hati kita, jiwa kita itu sedang drop atau tidak Pak. Karena yang namanya jiwa, kondisi batin kita, hati kita itu seperti layaknya baterai HP Pak. Pasti akan mengalami yang namanya low batt Pak. Kita harus kemudian sikap mencasnya, mengisi ulang daya baterai tersebut. Baterai saja yang ketika low batt lalu tidak kita aliri daya Pak, kan tidak ada regane itu. HP yang paling larang ya lho, ra iso murup ya ora ono regane, ora ono kuotane, ora ono dayane, ora ono regane Pak. Sama jiwa manusia, kalau tidak dialiri energi positif berkaitan dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini layaknya bangkai hidup Pak. Kita manusia raganya, tapi layaknya kita bangkai Pak, mayit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Raga kita nampak sehat tapi hati kita rusak karena termakan oleh yang namanya hawa nafsu. Yang terakhir hadirin sekalian, Rasul alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah agar dijauhkan dari munkaratil adwa, ya, penyakit yang mungkar hadirin sekalian. Ya, menunjukkan hadirin sekalian, tidak semua penyakit itu menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu negatif Pak. Nah, ini perlu kita luruskan dalam mindset kita masing-masing. Rasul hanya meminta kepada Allah dijauhkan dari penyakit-penyakit yang mungkar hadirin sekalian. Penyakit-penyakit yang mungkar ini bukan lagi berkaitan dengan penyakit hati Pak nggih. Konteks dari penyakit mungkar ini adalah berkaitan dengan penyakit yang menyerang fisik seseorang. Kita tahu hadirin sekalian, kondisi ketika kita sebagai seorang muslim dan muslimah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit, entah penyakit ringan apalagi berat hadirin sekalian, itu pasti akan menjadikan aktivitas kita yang sedianya normal menjadi tidak ideal Pak. Ya, jauh dari kata normal. Biasanya kita bisa ngantor jam 7 karena sakit, kita mungkin tidak bisa masuk kantor. Bisanya kita kerja, ya semangat etos kerjanya, kemudian kita agak ogah-ogahan karena ada yang kita rasakan Pak, sakit di tubuh kita. Sehingga orang yang sakit itu tidak bisa membohongi diri sendiri Pak, ya wayahe loro ya berarti wayahe leren untuk kemudian istirahat. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah penyakit-penyakit yang masuk dalam kategori mungkar hadirin sekalian. Penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit kronis hadirin sekalian yang membahayakan diri maupun nyawa seseorang. Ya, sehingga ketika kemarin ramai musim corona Pak, oleh sebagian dari ustadz-ustadz kita dianjurkan untuk membaca doa ini sebenarnya. Dijauhkan oleh Allah dari virus COVID-19 kemarin. Karena virus itu mematikan hadirin sekalian bagi sebagian orang. Ya, yang terinfeksi oleh virus tersebut. Maka orang yang kemudian terinfeksi virus tersebut lalu kemudian nyawanya itu dipertaruhkan, berarti dia dihadapkan dengan penyakit kategorinya mungkar Pak. Penyakit yang berbahaya. Nah, kita insya Allah ya pakar dengan yang namanya masalah penyakit Pak, karena mungkin kita membersamai, menemani atau bahkan merawat orang-orang tercinta kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit macam-macam Pak. Ya singkatnya komplikasi begitulah. Tidak perlu kita rinci Pak, jenis penyakitnya dawa mungkin. Ya, orang kalau sudah komplikasi kan berat Pak. Dia biasanya bisa melampah teng masjid, kesulitan dia berjalan ke masjid kakinya. Atau bahkan lumpuh Pak, tidak bisa sama sekali berjalan. Akhirnya dia terhalang untuk menikmati ibadah bersama umat Islam meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid. Nah, terhalangnya seseorang dari aktivitas ibadah seperti itu, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi berupa penyakit yang mungkar hadirin sekalian. Ini dipahamkan hadirin sekalian agar kita tidak salah paham Pak. Lalu berburuk sangka kepada Allah, ngopo to yo kok aku sithik-sithik loro. Mesti kok ban esuk wahing-wahing bersin-bersin. Janjane ana apa itu? Ya, nggih mboten enten napa-napa, Pak. Itu adalah bagian dari nikmatnya Allah. Loh kok bisa dikatakan nikmat hadirin sekalian? Inilah yang namanya fikih tentang sakit hadirin sekalian. Perlu kita pahami. Bagi seorang muslim dan muslimah, belajar dari doa Nabi ini, tidak semua penyakit itu mungkar, Pak.
Bagi seorang muslim tidak semua penyakit itu buruk. Bahkan terkadang penyakit itu membawa berkah Pak bagi seseorang. Ya, contoh yang paling sering kita dengar hadirin sekalian, wayahe kita ngantor ke Jakarta ternyata kita loro Pak, demam. Ya Allah takdirkan ternyata di Jakarta sana macet total Pak, suasana karuan. Alhamdulillah aku rajin mangkat. Ya, dapat berkah Pak dari sakit kita. Kita mangkrak, tidur di rumah, fokus bed rest 3 hari hadirin sekalian, ternyata hikmahnya ada kecelakaan. Ya, beruntun di sana hadirin sekalian, pas itu kecelakaan. Alhamdulillah. Ya, terkadang seperti itu. Kalau kita kembali kepada konsep Nabi hadirin sekalian, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwasanya penyakit seorang muslim itu Pak menjadi sebuah sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba. Rasul mengatakan ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu tertimpa nasobin, ya, keletihan, kepayahan hadirin sekalian, wala wasobin, sakit Pak, tertimpa penyakit, wala hammin, kekhawatiran terhadap sesuatu, wala huznin, kesedihan, wala adzan, tertimpa gangguan, wala ghammin, tertimpa dengan yang namanya kegalauan, kegelisahan hati hadirin sekalian, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang kemudian menusuk kakinya hadirin sekalian, illa kafarallahu biha min khotoya, itu semua hadirin sekalian akan menjadikan Allah menghapuskan dosa-dosanya lantaran itu semuanya. Maka tadi kami katakan hadirin sekalian, sakit itu bagi seorang muslim membawa berkah Pak, menghapuskan dosa-dosa kita Pak. Apalagi kita banyak dosa yang kita lakukan disadari maupun tidak disadari. Kita butuh rahmatnya Allah dengan kita dihapuskan dosa-dosa kita. Salah satunya ini hadirin sekalian, dengan sakit ini Allah titipkan sakit kepada kita ger dosamu resik, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, pendekatannya hadirin sekalian. Sehingga kita tahu Nabi kalau berkunjung kepada orang sakit kan menghibur Pak. Apa hiburannya? Ada kata-kata, ada untaian kata yang disampaikan. Sing sabar ya itu kita hadirin sekalian. Insya Allah ndang mari. Ya, kalau Nabi mengajarkan hadirin sekalian ketika menghibur orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah Pak. Tidak mengapa, tahur Pak. Gampang nih dihafal gitu, tahur insyaallah. Mudah-mudahan penyakitmu ini membersihkan dosa-dosamu insyaallah. Itu yang diajarkan Nabi Pak, untuk memberikan energi positif Pak. Memberikan istilahnya napa nggih? Orang kalau sakit itu sugesti Pak. Memberikan sugesti motivasi kepada orang yang sakit insyaallah. Ya, ojo khawatir penyakitmu ini akan menghapuskan dosa-dosamu. Ada seseorang hadirin sekalian di zaman Nabi itu sing protes Pak. Loro-loro wae begitu loh. Ya, disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah seorang sahabiah, sahabat perempuan yang bernama Ummu Sa'ib hadirin sekalian. Dalam riwayat Ummul Musayyib. Ya, Ummul Musayyib ini ditanya oleh Nabi, "Ma laki ya Ummas Sa'ib tuzafzifin?" Ada apa gerangan dengan dirimu wahai Ummu Sa'ib? Kenapa engkau ini gemetaran menggigil begitu? Ya, jawab Ummu Sa'ib, "Al-humma ya Rasulullah. Aku ini sedang demam ya Rasul." La barakallahu fiha. Dia mensumpahi demam Pak. Mudah-mudahan demam kurang ajar ini tidak diberkahi oleh Allah. Ya, mendoakan penyakit Pak. Penyakit ini kurang ajar, ora berkah pokoknya. Seolah-olah seperti itu hadirin sekalian. Didoai Pak. La barakallahu fiha. Apa kata Rasul? Kemudian Rasul bereaksi hadirin sekalian, la. Jangan demikian wahai Ummu Sa'ib, la tasubbil huma, jangan engkau mencela penyakit demam. Engkau sedang tertimpa demam, jangan engkau mencela demam tersebut. Kata Rasul, fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Kata Rasul, yang namanya penyakit demam ini akan menghilangkan dosa anak Adam, sebagaimana alat pemanas besi yang dipanaskan di atas api itu mampu menghilangkan karat besi hadirin sekalian. Fungsinya bisa menghilangkan karat Pak. Jadi hati kita yang berkarat dengan dosa-dosa itu bisa dibersihkan dengan porstek Pak. Berupa apa Pak? Sakit tadi Pak. Berarti kan teorinya Pak, kalau semakin itu sakit itu semakin berat, semakin apa berarti hadirin sekalian? Harapannya dosa yang dihapuskan pun juga semakin besar Pak.
Jadi tadi yang namanya sakit itu tidak melulu sial dan celaka, Pak. Karena terkadang sakit itu justru membawa barokah. Salah satunya tadi akan menghapuskan dosa seseorang sebagaimana terhapusnya karat, Pak, dalam sebuah besi. Ya, ini hadirin sekalian ya permohonan Nabi yang terakhir ya meminta kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang mungkar. Baik, kesimpulan sekaligus pelajaran yang dapat kita tarik bersama hadirin sekalian dari hadis Qutbah bin Malik ya, perihal doa Nabi SAW yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di urutan hadis yang ke-16 dari bab yang keempat ini. Hadirin sekalian, yang pertama kita ingat tadi hadirin sekalian, Rasul mengajarkan kepada kita untuk tahu diri, Pak. Ya, bahwasanya beliau itu adalah manusia yang fakir kepada Allah, kita pun demikian. Sebagai umatnya seharusnya lebih fakir lagi kepada Allah. Jangan kemudian kita merasa diri kita itu tanpa Allah bisa, Pak. Kita tanpa Allah tidak bisa apa-apa, hadirin sekalian. Kemudian yang berikutnya hadirin sekalian, kita belajar bagaimana Nabi itu bersungguh-sungguh antusias ya untuk memohon dan berdoa kepada Allah secara serius agar dijauhkan dari beberapa hal yang tercela, hadirin sekalian, dari beberapa hal yang mungkar. Hendaknya ini menjadi pedoman dan teladan untuk kita ikuti bersama, hadirin sekalian. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta kepada Allah perlindungan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hadirin sekalian, kita belajar dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang beberapa hal, di antaranya satu akhlak, kemudian amal, yang ketiga nafsu, dan yang keempat penyakit. Hadirin sekalian, dari itu semuanya ada yang perlu kita khawatirkan bersama, yaitu akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit yang mungkar. Sehingga jangan sampai kemudian tanpa kita sadari, hadirin sekalian, kita justru memiliki itu semuanya, akhlak yang mungkar, amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, maupun penyakit yang kemudian dikategorikan penyakit yang mungkar. Ini hadirin sekalian yang kita sama-sama kaji dan pelajari pada pagi hari ini. Yang benar itu semata hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang luput dan tidak benar itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Kami bertobat dan memohon ampun hanya kepadanya. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.